Halo Sobat Genbi, salam hangat dari kita semua. Pergi ke Denpasar menonton film, perginya bersama Guma. Selamat datang di Guna UMKM, kisah inspiratif para wirausahawan muda. Bersama saya Adrian Surya, yang tentunya pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan para narasumber yang sudah lama menggeluti di bidang UMKM khususnya. Dan untuk itu langsung saja kita sapa, inilah dia narasumber kita yang pertama, yakni Kak Niloh Miswa Melania Putri. Benar Kak ya? Ya. Atau kerap disambil Kak Miswa. Ya. Oke Kak Miswa, gimana kabarnya? Aku baik. Tadi perjalanannya bagaimana? Lancar, Oke, Tengkare. Tengkare. Nah Kak Miswa mungkin bisa disapa dulu nih Sobat Genbinya, mungkin bisa disapa. Halo Sobat Genbi. Halo Sobat Genbi. Oke, ada sapaan yang manis ya dari Kak Miswa Iya. untuk Sobat Genbi semua. Nah Kak Miswa, di kegiatan Guna UMKM ini kita memiliki sebuah tagline nih Kak Miswa. Jadi ketika Adrian bilang Guna UMKM, Kak Miswa bisa mengumandangkan sharing and caring bersama Genbi. Seperti itu Kak Miswa ya. Bisa Oke. dilihat dari kamera di depan. Oke. Kita mulai Kak Miswa ya. Boleh? Guna UMKM, sharing and caring bersama Genbi. Oke, terima kasih Kak Miswa. Iya, sama-sama. Oke Kak Miswa. Oke, di kegiatan Guna UMKM ini kita akan sharing terkait dengan tentunya kisah inspiratif dari wirausaha muda yang saat ini Kak Miswa berkesempatan sebagai narasumbernya untuk menceritakan salah satu usaha yang Kak Miswa geluti, yakni Kejora Floris ya Kak Miswa Iya. ya. Nah yang pertama mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak Miswa, bagaimana sih kisah sebelum Kak Miswa memiliki usaha Kejora Floris ini? Ada kisah di baliknya mungkin bisa Kak bisa ceritakan. Oke, sebenarnya usaha ini aku bikin karena iseng-iseng aja, dan kebetulan aku sama adikku itu suka sama kerajinan. Jadi tahun 2016 pertama buka itu cuma iseng-iseng ngisi waktu luang pulang sekolah sama buat nambah-nambah uang jajan gitu. Ternyata produk kita diterima sama masyarakat gitu. Dan itu pertamanya di Singaraja atau di mana Kak? Pertama kali kita di Denpasar. Oke, di Ya, di Denpasar. Denpasar tahun 2016. Kemudian karena ada suatu dan lain hal, jadi kita pindah ke Singaraja gitu. Oke, jadi tentunya ada kisah perjalanan kenapa dari Denpasar itu dipindahkan ke Singaraja Iya. mungkin Kak Miswa ya. Iya. Oke, mungkin selanjutnya izin bertanya terkait dengan bagaimana sih respon dari pelanggan terhadap buket yang Kak miliki mungkin. Sejauh ini untuk responnya Stungkare positif, tapi tentu di balik respon positif yang saya terima dari seluruh pelanggan kami dari tahun 2016 tentu ada respon-respon negatifnya. Negatifnya itu mungkin kita jadikan pelajaran karena kalau bisa dibilang pengalaman tuh paling berharga ya, yang paling mahal tuh pengalaman. Kita pernah waktu itu dikena komplain karena kita terlalu overload. Jadi pertama kali kita buka toko tuh kan lagi semangat-semangatnya tuh. Buka toko semangat-semangatnya, nggak tega nolak orderan gitu. Nggak tega nolak order, kita terima-terima aja tuh orderan. Ternyata hari H nggak ada beberapa orderan tidak tereksekusi dengan baik gitu. Itu benar-benar nyesnya sampai sekarang masih kerasa. Jadi karena itu jadinya kita sistemnya PO kalau udah event-event besar. Jadi mungkin H-7 atau H-5 itu kita udah close order untuk membatasi orderan tersebut supaya kualitasnya tetap baik dan bagus. Jadi nanti di hari H baru kita jual bunga-bunga yang sisa atau yang ready itu gitu. Oke, maaf Kak Miswa sedang Iya. tidak bagus di sini. Oke, itu tadi kisah dari Kak Miswa. Jadi teman-teman itu berkaca dari pengalaman ya Kak Iya, Miswa ya. dari Karena pengalaman. kalau misalnya kita tidak berkaca dari sebuah pengalaman, tentu itu akan istilahnya tidak menjadikan kita untuk berbenah ya Kak Miswa Iya, ya. Jadi yang tentu. tadi disampaikan Kak Miswa, sebelumnya ada pelanggan yang mungkin agak overload order Iya, ya. overload order. Jadi ya pelanggan kecewa ya karena hasilnya kurang memuaskan dan itu sampai nunggu sih pelanggan di toko karena ordernya belum beres gitu. Jadi itu kejadian kurang lebih 3 atau 2 tahun yang lalu dan sampai hari ini kita jadiin pelajaran yang berharga banget itu supaya kita nggak terlalu, jadi kita harus tega lah yang Iya, benar ya. batasin orderan supaya yang lain tuh nggak kecewa gitu. Dan kita juga ya sebagai istilahnya yang memiliki usaha, dan kita juga manusia ya, bukan Iya, robot kita Kak Miswa manusia ya. bukan robot, nggak bisa 24 jam ya Iya, kerja. benar sekali Kak Miswa. Nah tadi kan sudah diceritakan pengalaman yang mungkin buruk ya Kak Miswa ya, yang masih membekas mungkin yang dijadikan sebagai motivasi ya Kak Miswa ya. Nah di sini mungkin Kak Miswa bisa menceritakan adakah pengalaman inspiratif atau menarik dari pelanggan nih ketika menerima hasil buket dari Kak Miswa dari Kejora Floris itu sendiri, kesan dari pelanggan itu
seperti apa gitu kan. Terkadang kan waduh bagus sekali Ya. seperti itu, dan yang membuat hati Kak Miso itu tergugah untuk termotivasi untuk melanjutkan usaha ini seperti itu. Jadi pernah waktu itu ngirim untuk mamanya itu sakit kanker. Jadi dikirim ke rumah sakit itu hampir every day ngirim. Jadi kayak setiap ngirim tuh aku jadi sedih. Soalnya yang mesen ini kakaknya tuh benar-benar baik banget. Dia selalu mesen vas tuh isi air, cuma vas kaca isi air dan isi bunga itu setiap 3 hari dipesan dan diganti bunga sama airnya. Sampai aku tanya, ini buat apa ya Kak? Tiap 3 hari itu ke toko, 2 hari 3 hari itu ke toko. Ini buat apa ya? Kita tanya, ternyata buat mamanya. Dia suka bunga gitu. Mamanya sakit kanker dan dia suka bunga mamanya. Jadi kemudian beberapa bulan lalu ke toko, ternyata mamanya udah sembuh gitu, kayak happy banget. Dan itu mamanya diajak ke toko buat beli bunga untuk ulang tahun papanya. Ternyata ini ibunya yang waktu ini kita buatin rangkaian hampir setiap hari itu selama 3 bulanan waktu setelah beliau kemo gitu. Jadi kayak dirawat balik ke rumah sakit. Selama di rumah sakit itu selalu dikasih bunga sama anaknya yang perempuan gitu. Menyentuh ya kisahnya ya Sobat Genio semuanya. Oke, sangat membuat ada yang terharu juga ya, karena istilahnya kita tentu istilahnya andil ya dalam sebuah perjalanan seseorang. Sekali seperti yang Kak Miso ceritakan tadi, tentu ada kisah di balik pelanggan, apa sih alasan mereka memesan tiket ataupun bunga ke kakak seperti itu kan, untuk apa tujuannya seperti itu. Karena bunga itu ya dari situ bisa dibuktikan bahwa bunga itu bukan sebagai alat untuk menyatakan cinta aja. Di semua kegiatan kita bisa pakai bunga gitu. Bahkan untuk menyampaikan rasa, untuk menyemangati seseorang loh yang lagi berjuang untuk hidup gitu. Ngelihat bunga tuh kata mamanya tuh selalu happy, dan sampai beliau sembuh dan datang ke toko ikut buat beli bunga untuk suaminya tuh kayak wah, ternyata yang lain satu tim tuh kayak wah, ini ternyata yang dikirimin bunga setiap hari gitu. Benar-benar biasa. Nah, oke, selanjutnya mungkin lanjut kayak pertanyaannya. Nah, gimana sih istilahnya Kak Miso ini memastikan agar usaha yang Kak Miso bangun tentunya di Gejala Flores ini tetap berkelanjutan seperti itu Kak Miso. Nah, misalnya kan tentunya ketika seseorang mungkin mengorder di Kak Miso itu sendiri, kan tentunya bunga-bunga yang kakak hasilkan itu mungkin tidak semuanya terlaku untuk dijual seperti itu. Nah, sisanya mungkin yang istilahnya sudah tidak layak untuk Kak Miso jual seperti itu, gimana cara Kak Miso mengelolanya supaya istilahnya tetap berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan kan Kak Miso? Nah, kalau untuk itu kita di sini kan kebetulan Fresh Flowers ya. Kebetulan papa aku tuh petani. Jadi bukan petani yang benar-benar petani sih, sambilan jadi petani gitu. Jadi sisa-sisa bunganya aku bawa pulang dijadiin kompos gitu. Kemudian untuk bunga-bunga itu untuk bunga-bunga yang benar-benar udah rusak kayak rontok. Tapi kalau untuk bunga yang masih berbentuk dia kayak mawar gitu, kalau layu kan masih ada bentuknya ya. Kita keringin, kita posisi balikin, itu bisa jadi rangkaian juga. Namanya dried flowers. Itu kita jual juga, dan ada 2 produknya. Yang pertama dried flowers mix sama bunga palsu. Kemudian yang kedua itu produknya dried flowers frame. Jadi di dalam frame kaca gitu kita pakein bunga-bunga kering dihias gitu. Jadi tetap bisa kepake bunganya. Jadi tetap istilahnya memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ya. Nah, ini juga menjadi salah satu pesan ya untuk rekan-rekan semuanya. Walaupun kita istilahnya sedang menggeluti dunia bisnis Kak Miso ya, dan tentunya itu akan istilahnya tentu akan berdampak yang tidak hanya untuk lingkungan sosial tapi juga untuk lingkungan sekitar, seperti tadi yang sudah kami jelaskan, sisa-sisa dari istilahnya produksi ya bisa dibilang bisa produksi. Karena Fresh Flowers kan kadang datangnya tuh kan karena jauh ya dari Malang, jadi ada yang rusak. Iya, benar sekali. Dan itu dimanfaatkan sebagai pupuk kompos yang tentunya itu akan bermanfaat untuk kita semua seperti itu Kak Miso ya. Atau mungkin Kak Miso punya tanaman bunga juga di rumahnya? Kebetulan di toko ada juga itu beberapa tanaman-tanaman kayak pikok, karena kan dari Jawa itu bentuknya masih akar ya, ada akarnya. Jadi kita potong-potong terus kita tanam, mereka mau tumbuh. Padahal cuma diisi tanah doang. Tapi kayak yang penting rajin disiram tuh, beberapa tumbuh, cuma ada yang lama berbunga karena kan kita nggak ngisi obat-obatan ya. Benar, jadi yang paling cepat tumbuh itu pikok. Kalau dari semua bunga yang cuma kita potong-potong doang ya. Tapi kalau dari mawar itu aku ada beberapa di rumah itu beli sih bibitnya, yang bibit yang kecil-kecil di taman bunga itu. Kalau pikok itu yang paling gampang tumbuh karena dia masih emang bentuk akar datang dari Jawa itu gini ya bunganya.
Nah, ngomongin tadi Kak Miso sempat menyinggung bunganya datang dari Jawa. Berarti bunganya tidak hanya istilahnya dari lokal di sini saja Kak Miso ya? Kita ngirim dari Jawa juga. Itu tepatnya di Batu Malang. Itu supplier bunga terbesar, bisa dibilang Batu Malang sama Bandung itu dari mereka tuh supplier bunga terbesar untuk Indonesia bisa dibilang, karena mayoritas bunga tuh datangnya dari sana. Jadi mungkin ini sedikit menjawab pertanyaan dari rekan-rekan maupun sobat Genbi semuanya ya. Kadang-kadang kan bertanya nih Kak Miso ya. Termasuk aku pribadi juga Kak Miso, kadang ini bunga sebanyak ini dan floris yang ada di Singaraja itu kan lumayan ya gitu. Gimana ya kira-kira tentang bunganya ya? Apa mungkin dari Bali saja dan sumbernya di mana seperti itu kan kadang-kadang. Tapi kalau untuk di Bali ada juga, itu di Kintamani sama di Bedugul gitu. Tapi karena mereka bukan yang petani besar, masih petani termasuk kecil dan lahannya nggak terlalu luas, jadi ya belum mencukupi kebutuhan untuk kita di toko. Jadi mau nggak mau kita harus ngirim dari luar Bali. Oke, jadi ada jenisnya ya. Dan ini juga tergantung dari permintaan sobat Genbi dan juga rekan-rekan semuanya ya. Karena semakin banyak permintaan dan juga jenis, tentu itu akan menjadi sebuah inovasi bagi pebisnis, khususnya dari Kak Miso sendiri sebagai istilahnya wirausaha di bidang floris ya Kak Miso ya. Nah, ngomongin tadi kita sudah membahas terkait dengan istilahnya wirausaha yang Kak Miswa bangun itu berdampak sosial dan juga lingkungan. Nah, di sini Adrian izin bertanya. Nah, bagaimana sih cara Kak Miswa membangun teamwork dengan pebisnis lokal atau penjual tanaman bunga ataupun bahan-bahan lain yang mungkin ini menyinggung yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, yang digunakan untuk membuat buket untuk memperkuat posisi istilahnya wirausaha atau usaha yang Kak Miswa bangun ini standing in the gap seperti itu. Jadi gimana, ini singkatnya mungkin kayak, jadi gimana Kak Miswa ini membangun sebuah kolaborasi bersama dengan istilahnya petani-petani, kemudian gitu. Kak Miswa kan perubahan yang kertas-kertas itu kan itu jadi biar bisa Kak Miswa istilahnya standing dalam kegepan yang mungkin terjadi. Jadi yang pertama dalam berbisnis itu adalah kepercayaan. Jadi kalau kita udah dapat supplier, sebenarnya supplier itu cocok-cocokan. Kadang ada yang harganya murah tapi barangnya nggak bagus. Ada yang barangnya bagus tapi harganya nggak masuk akal gitu. Nah, saat kita udah nemuin supplier yang cocok, entah untuk wrappingnya, untuk bahan baku seperti bunga dan lain-lainnya, saat mereka ngirim nota untuk pembayaran, itu kunci utamanya. Karena beberapa rekanan bisnis aku tuh collab karena kepercayaannya hancur. Gitu. Jadi saat mereka untuk pembayaran ya kita harus bayar tepat waktu. Itu kunci yang pertama kalau kita udah dapat supplier yang cocok. Nah, kemudian kalau misalnya untuk kita juga ada sama floris lah di Singaraja. Jadi kalau ada yang kayak customer kurang bagus gitu, maksudnya kurang customer yang pasti ada dong customer yang suka mesen tapi hilang habis itu kita kan mau harus blacklist. Jadi kita kayak ngasih tahu ke floris lain, Kak ini jangan ya diginiin nomor ini karena mereka udah nggak bayar di toko kita kayak gitu. Jadi kita membangun relasinya itu nggak hanya ke sesama ke floris lain, tapi juga kita bangun relasinya itu ke supplier, ke petani dan floris lain di area Singaraja gitu. Jadi jangan dikira kita musuhan antara floris di Singaraja tuh enggak. Ya, kita tuh komunikasinya juga bagus banget gitu. Apa-apa tuh kayak kita nggak bisa ngehandle di sini, kita oper ke orderan ke floris lain gitu. Jadi sama-sama dapat rezeki lah jadinya gitu. Jadi jangan dikira floris yang ada di Singaraja itu musuhannya bersaing ya. Jadi itu sering terjadi, mungkin menjadi refleksi untuk rekan-rekan sobat Genbi semuanya. Ketika mungkin yang paling sering itu di event wisuda dan juga pelepasan graduation ya kayak. Itu pasti tentu ordernya sangat banyak kayak. Aduh itu event-event udah crowded deh bisa dibilang gitu. Nah, ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan selanjutnya Kak Miswa terkait dengan inisiatif dan juga kolaboratif yang istilahnya dari Kak Miswa bisa istilahnya sarankan gitu sebagai seorang wirausahawan muda untuk tetap berkolaborasi seperti itu kan. Jadi disampaikan tadi sama Kak Miswa bekerja sama dengan floris dan juga menjaga kepercayaan supplier ya itu yang paling utama. Yang paling pertama. Oke Kak Miswa, mungkin karena sesi kita terbatas kali ini Kak Miswa ya. Nggak apa-apa. Jadi kita di sini dua pertanyaan terakhir nih Kak Miswa. Apa pesan yang ingin Kak Miswa sampaikan kepada pendengar, sobat-sobat Genbi semuanya mengenai pentingnya standing in the gap dalam sebuah bisnis? Jadi mungkin sedikit motivasi gimana caranya kita sebagai pembisnis yang baik mungkin, dan ketika kita mengalami kendala bagaimana kita bisa mengatasinya dari perspektif Kak Miswa seperti itu. Oke. Kalau aku dari pribadi, yang pertama saat kalian udah tahu kebutuhan pasar,
kalian udah punya bahannya, kalian udah tahu cara pembuatannya, eksekusi aja. Masalah gagal nggak ada yang beli itu belakangan. Yang penting dijalanin aja dulu, jangan takut gagal karena kalian nggak bakal tahu kalian tuh bakal berhasil atau enggak kalau kalian nggak coba gitu. Di kuncinya kalian harus berani eksekusi sebelum kalian mikir aduh aku takut gagal nih. Kalau kalian nggak coba ya gimana tahu kita bisa berhasil atau enggak gitu kan. Saat kalian udah lihat kebutuhan, oh ini ternyata butuh ini, kita punya produknya, ya udah jalanin aja gitu. Kita jalanin aja pada saat kita jalan itu kita bakal belajar dari pengalaman-pengalaman gimana kita ngehandle segala macam cobaan-cobaannya. Dari situlah kita bakal semakin tumbuh dan semakin besar gitu. Benar sekali Kak Miswa ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir, nah gimana sih caranya untuk pendengar Sobat Genbi dan juga rekan-rekan lainnya bisa mengakses informasi mengenai usaha dari Kak Miswa itu sendiri? Mungkin bisa disampaikan Kak Miswa dari platform mungkin atau alamatnya mungkin tempat lokasi. Oke, Kejora Flores itu kalau sendiri. untuk Instagram Kejora, jadi kita itu aktif di sosial media, Instagram, TikTok, dan di WhatsApp. Untuk Instagramnya namanya Kejora Flower SGR. Nah untuk TikToknya juga sama Kejora Flower SGR gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau order bisa langsung klik aja link yang ada di bio itu bakal langsung menuju ke WhatsApp. Admin Kejora akan siap balas chat kalian. Adminnya Kak Miswa sendiri ya pastinya ya? Kebetulan adminnya aku punya admin sendiri gitu. Jadi aku hanya di bagian produksi tapi tetap pantau untuk admin. Oke, mungkin itu tadi sudah disampaikan sama Kak Miswa. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang ingin mengakses informasi mengenai Kejora Flores ya bisa mengakses akun Instagram dan juga TikTok @kejora_flower_sgr gitu. Nah untuk itu mungkin sekian Kak Miswa, terima kasih sudah mampir pada Guna UMKM kita dan tentunya sangat inspiratif ya Kak Miswa ya. Nah sebagai menutup mungkin bisa kita say goodbye atau bye-bye mungkin untuk Sobat Genbi. Goodbye. Terima kasih semuanya. Sama-sama.